Oke, di sini saya akan membahas terkait modul lanjutan ya, modul bab yang ke-9 dan 10 yaitu Managing Project Quality dan Leading Project Team, chapter 9 dan 10. Nah, terkait, yang mau kita bahas hari ini, ada 2 ya, project quality, kemudian, gimana memimpin tim proyek. Nah, di modul 9 dulu yang kita bahas. Nah, di chapter 9 ini kan terkait, cerita kualitas ya, membahas tentang mengelola kualitas dari proyek. Nah, kita lihat, kita awali, kita mulai topik ini dengan pertanyaan, apa sih itu quality? What is quality gitu ya? Perlu diingat bahwa kualitas itu dapat memiliki makna yang berbeda ya untuk orang yang berbeda. Kenapa kita bilang seperti itu? Contohnya nih, kita membandingkan kualitas dari 2 buah mobil. Satu ada mobil mewah dengan tempat duduk dari kulit, kemudian banyak fitur-fitur, yang hebat gitu ya. Nah, satu lagi mobil dengan harga yang rendah, ekonomis, yang hanya memudahkan kita untuk berpergian ke sana ke sini. Nah, banyak orang yang mungkin akan beranggapan bahwa semakin mahal sebuah mobil, maka akan semakin tinggi kualitasnya. Nah, akan tetapi hal ini akan menjadi berbeda ya ketika kita harus membawanya ke bengkel. Misalnya ketika kita mau servis atau ada yang rusak, nah tentunya biaya maintenance, biaya perbaikan tentu lebih mahal mobil yang, mahal gitu. Nah, mobil yang lebih ekonomis akan kelihatan lebih baik dan memproduksi mobil dengan, tentu produksi mobil itu ada berbagai harga, berbagai range seperti itu ya. Nggak semua orang mampu membeli mobil gitu loh. Kalau semua orang bisa beli mobil yang mahal kan udah nggak ada ini ya, nggak ada cerita quality lagi gitu ya. Jadi karena ada sebuah constraint yakni kemampuan untuk membeli sebuah mobil, sehingga akhirnya tentu saja membeli mobil itu harus sesuai dengan kemampuan. Nah, berdasarkan contoh penting ini, nah ini mengajari kita ya untuk membedakan antara kualitas atau quality dengan range. Quality dia fokus pada pemenuhan kebutuhan atau fulfilling requirement. Sedangkan grade berfokus pada niat dari sebuah model atau desain. Nah, penting untuk tidak mendeskripsikan kualitas hanya sebatas fitur atau fungsionalitas aja. Nah, kita bisa aja kan kembangkan sebuah sistem dengan fungsionalitas atau fitur yang hebat. Atau fitur yang hebat itu bisa kita anggap, fungsionalitas yang hebat itu bisa kita anggap high grade. Akan tetapi kinerjanya rendah, maka akhirnya diklaim sebagai kualitas rendah, low quality. Sebaliknya, kalau kita kembangkan sebuah sistem, fungsionalitasnya terbatas, hanya cukup untuk beberapa fitur sesuai kebutuhan saja, low grade. Hanya fungsionalitasnya, fiturnya low grade. Tetapi kualitasnya high grade. Dia sistem tersebut mampu bekerja dengan baik. Gak ada error. Kita benar-benar kita programkan dengan baik. Berarti dia punya high quality. Nah, tim proyek dan project manager tentu harus bekerja sama dengan pelanggan, dengan user, ataupun pihak sponsor untuk menentukan standar yang disepakati untuk grade dan quality dari proyek yang akan kita buat ini. Nah, di sini ketika kita cerita project quality management, nah di sini kita mulai dengan mendefinisikan standar kualitas yang meliputi grade dan quality tolerance-nya. Nah, perlu kita pertimbangkan apakah pelanggan atau user itu bersedia mengorbankan kualitas agar lebih cepat menggunakan produk, layanan, atau sistem. Contohnya gini, ketika kita sedang membangun rumah, kita mau nggak masuk ke rumah baru tersebut ketika misalnya salah satu bagian pada dinding ada goresan atau belum sesuai. Nah, tentu kita bisa aja ya masuk ke rumah baru tersebut ya, karena goresan itu kan mudah diperbaiki. Tapi beda cerita kalau misalnya rumah tersebut atapnya bocor. Nah, tentu kita mau menunda untuk masuk ke rumah baru tersebut, mau perbaiki dengan baik dulu atap yang bocor tersebut gitu. Nah,
Sebagaimana yang kita lihat di gambar yang berikut ini, nah yang pertama step dari PQM ini ada quality management planning-nya. Quality management planning ini membutuhkan pengalokasian waktu dan anggaran yang memadai dalam rencana proyek, khususnya untuk proses testing dan aktivitas lain, untuk memastikan bahwa produk atau sistem telah dibangun dengan benar. Sebagai tambahan, standar kualitas, metrik, dan alat bantu untuk keseluruhan proses itu menentukan apakah standar ini telah dipenuhi, harus didokumentasi dalam Project Quality Management Plan. Nah, tahap selanjutnya itu adalah Quality Assurance. Nah, Quality Assurance ini dia fokus mengaudit, mendefinisikan suatu set pemeriksaan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa tim proyek telah menjalankan proses sebagaimana yang telah tertuang dalam Quality Management Plan, serta data itu telah dikumpul dan dianalisis untuk kegiatan quality control. Nah, jadi setelah quality assurance dan quality control itu kita lakukan, para stakeholder dari proyek itu harus melakukan refleksi ya dan mendokumentasikan setiap informasi dan pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan proyek. Nah, hasil dokumentasi dari kedua kegiatan ini maka akan digunakan untuk yang di atas ini, yaitu continuous improvement dengan mengidentifikasi best practice dan improvement untuk proses quality management planning. Nah, kemudian pada CMMI, Capability Maturity Model Initiative, terdapat 5 level kematangan proses. Nah, setiap level tentu membutuhkan peningkatan secara bertahap dan berkelangsungan. Nah, kita lihat mulai dari level yang pertama. Nah, level 1 ini initial ya. Nah, di level ini merupakan titik awal untuk organisasi pada umumnya. Nah, di level ini ditandai dengan suatu organisasi yang belum matang, di mana proses proyeknya masih ad hoc dan sering reaktif terhadap suatu krisis. Level ini juga ditandai dengan belum adanya lingkungan yang stabil untuk proyek dalam organisasi. Kesuksesan proyek itu bergantung sepenuhnya pada orang dalam proyek dan bukan pada proses. Hasilnya, kesuksesan untuk setiap proyek itu sulit untuk diulangi kembali dalam organisasi. Di level 2, repeatable. Ya, di level ini telah terdapat kebijakan, proses, kendali untuk pengelolaan proyek. Nah, jadwal dan anggaran proyek itu udah lebih realistis ya, karena terdapat perencanaan dan pengelolaan proyek baru dengan berdasarkan pada pengalaman proyek yang sebelumnya yang mirip gitu. Nah, di level ini organisasi udah lebih disiplin karena proses udah didokumentasi, dijalankan, diimprovisasi. Di level 3, define. Nah, proses engineering dan manajemen telah didokumentasi, dijalankan, kemudian udah distandarisasi untuk keseluruhan organisasi dan menjadi standar proses untuk organisasi. Aktivitas, peran, tanggung jawab itu udah didefinisi dengan jelas dan dipahami di seluruh organisasi. Di level yang keempat itu ada manage. Nah, di level ini metrik kuantitatif untuk mengukur dan menilai produktivitas dan kualitas itu udah dikembangkan untuk produk dan proses. Nah, proses pada organisasi di level ini ditandai dengan karakteristik seperti yang telah dapat dikuantifikasi dan diprediksi karena telah terdapat kendali kuantitatif untuk menentukan apakah proses telah dilakukan sesuai batasan operasional. Di level yang kelima, optimizing ya. Nah, pada proses yang kelima ini, proses kematangan tertinggi ya. Keseluruhan organisasi fokus pada improvisasi peningkatan ya. Improvisasi proses yang berkelanjutan, yang berkelangsungan ya.
Improvisasi ini sebagai hasil dari inovasi dengan menggunakan teknologi dan metode yang baru ya, serta improvisasi proses secara berkelanjutan. Nah, organisasi di level ini udah mampu mengidentifikasi kekuatannya, strengths-nya, kelemahannya, weakness-nya ya. Kinerja juga diharapkan dapat meningkat ya seiring dengan meningkatnya kematangan organisasi karena biaya dan waktu pengembangan yang semakin efisien dan tentu saja kualitas dan produktivitas juga meningkat. Nah, sebelum mengembangkan yang namanya Project Quality Management Plan ya, di sini kan kita udah mau mengembangkan Project Quality Management Plan. Organisasi yang pertama-tama ya tentu harus punya arah, punya tujuan, tujuan keseluruhan ya untuk mengembangkan sebuah rencana, punya prinsip ya. Nah, prinsip yang perlu diingat di sini itu ada 5. Yang pertama, fokus kepada kepuasan pengguna. Yang kedua, mencegah kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan proses untuk meningkatkan produk. Yang keempat, kualitas adalah tanggung jawab semua orang. Dan yang kelima, manajemen berdasarkan bukti nyata. Nah, kemudian di yang keduanya ini di Project Quality Management Plan, standar itu adalah spesifikasi atau kriteria yang disepakati untuk memastikan bahwa luaran proyek memenuhi target yang mereka inginkan. Standar itu harus bermakna dan didefinisikan dengan jelas. Nah, kenapa sih dia harus didefinisikan dengan jelas agar relevan dan berguna? Nah, standar juga harus menjadi dasar untuk melakukan pengukuran karena standar meliputi kriteria dasar untuk perbandingan. Nah, metrik itu sangat penting ya untuk mengukur kualitas ya dengan menetapkan toleransi limitnya dan mengidentifikasi defeknya. Nah, defek ini kegagalan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Defek ini sering juga sih dianggap orang sebagai bug gitu loh. Nah, dengan adanya metrik, maka project manager dan tim proyek tentu akan lebih mudah ya untuk melakukan monitoring terhadap setiap standar dari proyek. Nah, kemudian ada quality assurance. Quality assurance di sini menawarkan audit proyek untuk memastikan bahwa standar, proses, metrik yang telah kita dokumentasikan dalam quality management itu sudah dilaksanakan dengan benar. Kalau quality control, nah dia fokus memonitor aktivitas dan hasil dari proyek untuk memastikan bahwa proyek telah sesuai dengan standar kualitas. Nah, kontrol ini juga penting untuk mengidentifikasi masalah agar dapat dilakukan tindakan korektif dan juga agar dapat melakukan peningkatan terutama setelah proses sudah selesai dikendalikan. Nah, yang terakhir ada continuous improvement ini ya, learn, mature, improve gitu ya. Nah, hal yang paling penting ya dari keseluruhan pembahasan ini adalah untuk pembelajaran tim ya dan mengidentifikasi best practice gitu ya, monitoring dan controlling serta seluruh alat bantunya tentu dapat membantu kita menemukan area masalah kita. Dan tentu saja tim proyek harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, setelah berhasil diselesaikan, tim proyek itu harus mendokumentasikan pembelajaran dari kegiatan penyelesaian masalah tersebut, sehingga best practice itu dapat diidentifikasi dan diseminasi ke seluruh organisasi, termasuk tim proyek lainnya. Nah, jika dilakukan secara berkelangsungan, maka peningkatan berkelanjutan itu bisa dirasakan ya karena proses akan menjadi lebih efisien, efektif, stabil, matang, mudah diadaptasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke modul yang ke-10. Nah, modul ke-10 ini kan kita membahas tentang leading project team ya, memimpin tim proyek gitu ya. Nah, ada 5 praktik kepemimpinan teladan. Yang pertama itu ada model the way. Model the way ini adalah jenis pemimpin yang memimpin dengan memberikan contoh untuk dicontoh. Kemudian ada inspire a share vision.
Nah, ini adalah seorang pemimpin teladan yang memiliki visi atau mimpi yang menarik. Bertindak sebagai kekuatan untuk menciptakan masa depan. Kemudian yang ketiga ini ada challenge the process. Nah, ini seorang pemimpin yang dia tidak berkegantungan pada nasib atau keberuntungan. Nah, biasa pemimpin ini melibatkan tantangan ya, seperti itu. Kemudian ada enable others to act. Ini adalah pemimpin teladan yang memungkinkan orang lain untuk bertindak dengan mendorong kolaborasi, membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan. Kemudian ada encourage the heart. Di sini adalah pemimpin yang biasa dia suka menyemangati para pengikutnya ya untuk terus melangkah, untuk terus maju seperti itu. Nah, kemudian kuadran yang di sini, kuadran pada gambar ini memperlihatkan kondisi etik dan non-etik, legal dan ilegal. Ketika kita bertindak secara tidak etis, yang tidak dapat diselesaikan, tentu dapat berhubungan dengan hukum. Namun ketika kita bertindak etis, ya sebenarnya juga bisa berhubungan dengan hukum. Maka kita diminta seperti ini, usually clear ya. Sebenarnya usually clear juga bisa berhubungan dengan hukum. Jadi sebagai seorang leader, sebagai seorang project manager ya, kita perlu cukup hati-hati dalam mengambil tindakan. Oke, demikian terkait video pembelajaran ini. Terima kasih. Untuk rangkuman ini berarti sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.